nggak akan pernah mati kalau bisnis F&B nih. Bisnis yang dari leher ke atas tuh nggak akan pernah mati mas. Pokoknya apalagi yang menyangkut dengan perut ya, kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja untuk tetap bertahan itu, terus mencari inovasi, improvisasi, pokoknya terus ya optimis pastinya gitu sih. Hai Pinvestor, balik lagi di Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Masih sama gue, Ingga Putra dan Mas dosen kesayangan. Halo, sama gue Sony Gustiawan. Yang pasti kita hari ini bakalan bahas topik yang gak kalah seru sama topik kemarin. Karena apa? Karena hari ini kita ngobrol sama narsum yang cantik dan menawan. Semoga yang abis nonton video ini nantinya bakalan ikut cuan. Sadis gak tuh? Amin. Well anyway, sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat Pinvestor yang baru tune in. Karena jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa di subscribe biar kalian bisa dapat video-video yang menarik, yang edukatif, menarik setiap minggunya. Luar biasa ya Mas ya, opening gue udah oke loh. Keren banget. Mas Inga, lu by the way apa kabar Mas Inga? Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi Mas Son. Setelah berbulan-bulan kita nggak ketemu ya. Iya nih. Terus hari ini kita rencana mau bahas topik apa nih yang enak nih Mas? Kita hari ini mau ngebahas topik soal bisnis makanan Mas. Jadi kenapa gue mau bahas bisnis makanan itu? Karena bisnis makanan ini kalau kita bisa bilang itu seru banget. Sampai muncrat gue ngomongnya. Jadi sebetulnya bisnis ini tuh adalah bisnis yang diminati banget sama anak muda. Anak muda rata-rata kalau bikin bisnis itu kalau nggak makanan, kopi, dan lain-lain. Setuju. Well, yang namanya kalau kita bikin bisnis juga kan kita harus melihat konsumen kita. Konsumen kita itu kan yang dicari sandang, pangan, papan. Tapi menarik nih kalau kita bahas yang soal pangan. Kenapa gue bilang menarik? Karena yang namanya anak-anak Indonesia pasti paham banget sama yang namanya rasa. Kayak gue, contohnya. Gue adalah salah satu orang yang senang banget sama makanan Indonesia. Kenapa gue senang banget sama makanan Indonesia? Karena makanan Indonesia itu makanannya kaya akan rempah, makanannya wangi, makanan rumahan, dan yang pasti makanan Nusantara itu berani diadu rasa. Sadis nggak tuh Mas? Setuju banget nih Mas. Iya kan? Kalau bahas makanan memang kayaknya nggak pernah selesai gitu. Banyak banget hal yang bisa kita angkat gitu Mas ya. Betul. Kalau makanan tuh di mana-mana, orang-orang yang punya patokan makanan paling oke makanan Prancis tuh salah semuanya. Nusantara yang paling luar biasa. Indonesia gitu ya. Indonesia. Well, di sini ada ini Mas Son, narsum kita hari ini namanya adalah Lydia Putri Utami. Di mana Lydia Putri Utami ini dulu sebelumnya pernah tampil di podcast kita. Waktu itu kita belum ada videonya nih. Kalau sekarang udah ada videonya. Jadi buat investor yang penasaran Lydia Putri bentukannya kayak gimana? Kayak gini nih. Harus banget ya kayak gitu. Halo Lydia Putri. Halo, Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah. Akhirnya kita ngobrol offline juga. Halo. Iya nih, hai Mas. Aku manggilnya Mas Sony kan? Boleh, salam kenal. Salam kenal juga nih. Jadi sebelum kita ngobrol mungkin Mbak Lydia Putri aja. Mbak Lydia Putri. Panggilannya Putri aja kali ya? Putri aja. Putri mungkin mau kenalan dulu sama Pinvestor. Ya, halo. Aku banker cantik. Halo, aku Putri, salah satu putri di Indonesia. Well anyway ini gue mau langsung tanya aja, straight to the point gitu loh. Jadi Lydia Putri itu pada saat gue tanya, Lydia Putri mungkin udah berbisnis, tapi waktu itu kita nggak bahas soal bisnisnya. Kita nggak bahas dari sisi Lydia Putri yang lain, which is trader, interbank trader gitu. Nah, setelah dari situ Mas On, Lydia Putri itu sempat bikin bisnis F&B. Itu kalau nggak salah gue inget antara tahun lalu atau 2 tahun lalu. Gue lupa, nanti kita tanya langsung sama Lydia Putri ya. Tapi yang pasti Lydia Putri come back even stronger than before. Nah, ini yang baru. Jadi gimana? Beneran come back stronger than before atau? Gue jawabnya mesti gimana nih? Aduh. Iya dong, harus dong. Oke. Iya kan setiap hari harus ada improvisasi, harus ada
apa ya, maksudnya harus ada sesuatu yang lebih baru, lebih ya kalau mau dibilang stronger ya oke lah, ya Lebih harus oke lah, ya. lebih oke lah. Karena beda dulu sama sekarang yang gue lihat adalah dari sisi tempat kali ya. Kalau sekarang tuh tempatnya lebih kayak daerahnya di strategis banget. Well, kalau misalkan gue mau tanya nih ya, lu bisnis di F&B itu sebenarnya berapa lama? Jadi gue jelasin sedikit ya. Kan kalau nggak salah Pinterest juga pernah ngundang Imelda. Mungkin waktu itu udah pernah dijelasin. Cuman pada saat waktu Imelda itu diundang kan kita lagi vakum tuh. Oke. Ya, kita lagi off ya. Nah, sebenarnya kita mulai tuh dari 2020. 2020. Orang lagi pandemi-pandeminya, kita malah buka usaha. Awalnya, mungkin yang email belum cerita pada saat itu adalah gue awal mau ngebantu orang. Oke. Ngebantu si chefnya itu. Jadi chefnya itu punya warung makan. Jadi karena kena pandemi, dia off, dia nggak bisa, dia udah nggak punya modal, bla bla bla. Akhirnya dia ke gue, karena gue salah satu langganan dia karena masakannya tuh enak banget. Gue tuh suka banget lah gitu. Terus akhirnya, tapi gue tuh kalau tipikal ngebantu orang, gue nggak mau yang yaudah gue kasih pinjem duit, ntar lo balikin kapan lo bisa, nggak gitu. Jadi gue pasti ngeliat dulu, oke, mendingan lo ada sesuatu yang kita bisa saling kerja sama, jadi nggak ada beban, lo nggak ngerasa utang budi sama gue juga nggak ngerasa kayak gimana lah sama lo gitu kan jadinya. Jadi mendingan apa nih, ya udah akhirnya dia bilang, dia ngajak, yaudah Neng, dia manggil gue Neng kan. Neng, ini aja deh, Akang, gimana kalau misalnya kita kerjasama buat buka warung makan. Segitu awalnya. Tapi berhubungan gue waktu itu belum pernah, gue kan sebelumnya pernah ada bisnis juga, tapi kan bidang lain kan gitu, jadi di fashion lah. Nah terus akhirnya kalau untuk sendiri tuh karena gue belum pernah punya pengalaman apapun, belum pernah terjun lah istilahnya ke bidang itu, gue ngobrol lah sama salah satu temen gue yang si Imelda itu, yang gue tahu tuh anak tuh otaknya cuan terus. Nah, banget gitu ya. iya mas, kita kan kalau misalnya kerjasama kan juga biasanya kan saling melengkapi kan. Jadi kalau ada setiap orang termasuk gue juga pasti punya kekurangan gitu. Mungkin gue bisa menonjol di A, gue butuh orang lain sebagai partner gue yang akan melengkapi gue di bagian B nih gitu. Nah gue ngerasa itu cocok di Imelda. Gue ajak lah ngobrol Imelda. Gue ajak ketemu Akang. Akhirnya singkat cerita begitu. Terbentuklah itu sih Akang Nyai namanya dulu, Mas. Akang Nyai. Yes, liwetan Akang Nyai namanya. Liwet, jadi nasi liwet dulu ya. Oke. Dan Mas tahu Mas, dulu itu pertama kali itu dapurnya di Radio Dalam, kita dapurnya di teras rumah orang. Gitu, di teras rumah orang. Tapi alhamdulillahnya omsetnya lumayan, dalam waktu 6 bulan kita udah balik modal, mungkin seperti waktu itu pernah diceritain juga. Sudah melebihi omset, sudah melebihi ekspektasi kita lah gitu loh ternyata gitu. Ya tapi pada akhirnya kita udah sempat masuk TV juga waktu itu, boleh gue sebutin ya? Boleh. Dibikin lapar Trans TV waktu itu, kebetulan orang loh yang nyari kita, bukan kita yang nyari orang. Gitu. Yes, jadi maksudnya tapi apa ya, mungkin bisa dibilang kita bukan gagal ya, maksudnya nggak sustain lah dengan keadaan yang sesuatu dan lain hal itulah di belakang gitu kan, yang bikin kita akhirnya off dulu gitu. I see. Baru kemudian akhirnya ketemulah kebetulan yang baru ini, si Adu Rasa ini yang baru aja soft opening, grand opening kemarin awal Oktober tanggal 1. Nah itu chefnya kakak aku sendiri, kakak sepupu sendiri. Berarti baru banget launching ya, belum sampai sebulan bahkan? Belum sampai sebulan, tapi alhamdulillah tadinya cukup pesimis sih mas gitu loh. Cuman ternyata respon dari pelanggan kita dari yang sebelumnya Akang Nyai masih bagus, ngikut. Jadi mas ya, kalau lu tahu ya mas Sony ya, jadi gua waktu pada saat ngelihat Akang Nyai itu, setiap hari kalau gua ngelihat di Instastory-nya atau di Instastory sih mostly ya, itu banjir orderan secara online. Ya, online. Yang pesan biasanya corporate. Itu ininya dapat dari siapa? Untuk lo link ke corporate dari siapa waktu itu?
Itulah pentingnya. Ini yang paling mahal dari yang mahal. Your network, Network. your net worth. Wah, catat investor, cakep nggak tuh? Link. Link. Gitu. I see. Gitu. Nah, gue penasaran sama si madu rasa gitu ya. Adu Kalau rasa mas, bukan madu. Sorry, adu rasa. Mm-mm. Kalau tadi kan itu dari segi brand sangat Sundais banget gitu. Yes. Terlihat dengan jelas jualannya nasi liwet dan makanannya makanan Sunda. Mm-mm. Adu rasa ini kan rada-rada ambigu nih. Ini sebenarnya makanan apa sih? Apakah extended yang kemarin atau is this a different food? Nah, kenapa kita rubah juga ada kaitannya dengan jenis makanan yang kita perbarui sekarang. Jadi sekarang tuh udah bukan Sunda lagi, tapi lebih ke Nusantara. Jadi itu jadi kita gini mas, konsepnya kita. Ini aku sekalian ngejelasin ya sedikit ya. Jualan nih gue kayaknya. Boleh. Konsepnya kita itu adalah kita masakan Nusantara. Jadi kita konsepnya itu prasmanan di dine in. Kan kalau dulu kita nggak bisa dine in kan, karena kita hanya dapur. Terus paling cuman kayak malam cuman 2 meja doang, kayak orang iseng mau makan di situ boleh gitu. Akhirnya kita sempet pindah ke tendean, tapi nggak lama karena kejadian itu. Akhirnya kita memutuskan buka lagi dengan konsep yang lebih baru, yaitu tadi prasmanan. Jadi orang bisa ngambil lauknya sepuasnya gitu, terserah. Nanti kita hitung di akhir di kasir, tapi tetap. Terus menyajikan 12 menu setiap harinya, tapi 6 menu utama dan 6 menu yang selalu berganti-ganti dari Sabang sampai Merauke lah, kasarnya Nusantara. Jadi dari masakan Padang, masakan Bangka Belitung sampai rica-rica, pokoknya ada. Gue pernah nyoba sih waktu itu kebetulan pas soft opening Mas Son, dan itu lu harus tahu yang namanya teri dicampur honje tuh nggak ada obat Mas Son, ya Allah. Nah, itu salah satu favorit kita juga, Mas. Itu yang termasuk 6 utama atau 6 yang 6 berganti? utama. Oke, Karena paling banyak di request. Nggak tahu ya, makanan Indonesia tuh kan saking wanginya Mas Son ya, jadi membuat, nggak tahu ini menurut opini gue ya, mungkin Pinvestor yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Karena gini loh, ketika lo memasukkan wangi-wangian tertentu di suatu makanan, buat gua pribadi makanan itu rasanya jadi mahal. Itu buat gua pribadi ya. Dan ini perpaduan antara nasi panas ya kan, lu campur tuh sama teri kecombrang ya kan, makannya pakai tangan, masya Allah bro. Maknyus. Gua doain yang masak masuk surga. Mas Sony penasaran nggak? Banget. Masih enggak. Ini sebenarnya gue mau ngasih ini sedikit nih spoil ke teman-teman Pinvestor. Kenapa lu bilang tuh enak banget gitu? Karena sebenarnya based on konsep suatu produk yang bisa mengenai semua sense atau indera manusia itu akan memberikan hasil maksimum. Sadis. Kan lu bilang kan dari segi mata tuh ngeliatnya enak. Dari segi harum itu dari hidung. Dari segi lidah itu dari segi perasaan. Makannya pakai tangan, kulit. Wah, udah. Berarti si adu rasa ini menggunakan semua strateginya agar semua indera lu tergoyahkan. Ini udah ada sendiri. Mas, kayaknya mau gue jadiin ambasador gue, mau nggak mas? Ini dosennya udah keluar. Tagline lo bisa gue pakai Ini nih. dosennya udah keluar nih kelahiran nih. Mas, Enggak, karena jangan bilang menarik gitu. jangan bilang apa, penonton Pincast ya? Pinvestor. Pinvestor. Nanti gue kirimin gratis buat. Jadi memang gua dari sini aja udah bisa ngebayang gimana Inga sampai terpukau ya, karena emang semua sense dikenain sama Mbak Putri. Lidah gue tuh beda men soalnya men. Bukan sama aku mas, sama masakannya. Nanti ambigu loh. Gue deg-degan nih kayak zaman sama Cika Darnis nih gue deg-degan. Tapi aku mau nanya sedikit. Oke. Sebenarnya itu konsep yang sangat keren gitu, di mana lu punya pembeda dibanding restoran yang lain. Pembedanya adalah salah satunya setiap everyday memberikan 6 menu yang sama dan 6 menu yang berbeda. Itu kan sebenarnya uniqueness kan. Pembeda lu. Kenapa sih lu bisa pikir kayak gitu? Keren banget. Karena gini mas, ya kita aja deh. Pasti kan setiap hari kalau makan ayam terus bosen dong. Kalau makan cumi terus bosen dong. Jadi kayak setiap hari tuh memang kita harus ada variasinya supaya orang juga nggak bosen. Jadi kalau mau makan ya udah baliknya ke adu rasa lagi. Tapi iya udah. Jadi berasa kayak rumah gitu ya? Iya, Makanan berasa itu rumahan, di Mas, rumah. sumpah lo harus Sumpah coba kayak deh. makan rumahan. Ini lokasi ada di Di Bintaro. Be. Di Bintaro Jalan Maleo JA 1 lantai 3 adu rasa.
Ini juga sebenarnya menarik tadi apa dibikin beda tiap hari jadi kan kayak orang kantoran di situ kan banyak kantoran ya. Orang kantor kalau makan itu lagi kan bosen. Tapi hari ini dia makan A, besok makan B, udah berasa kayak di rumah banget. Pekerja. Dan satu mas gini mas, kayak kita juga jadi dari 6 menu utama itu kan kita kayak ada dendeng, ada ayam gorengnya juga, ada bumbu ketumbar nanas itu yang nanti mas harus cobain ya. Nah itu khasnya dari kita. Jadi biar kan ada orang yang nggak semuanya suka pedas, ada orang yang sukanya pedas. Jadi biar tetap semua orang tuh bisa masuk gitu makan di situ. Dan nih ya aku jualan lagi nih, sorry banget nih guys gitu. Yang beda kita dari masakan rumah lainnya itu kita tuh nggak pelit bumbu, kayak akan bener-bener bumbunya tuh rame banget. Jadi kayak cita rasa Indonesianya tuh ketika mas makan makanan adu rasa atau kalian makanan adu rasa udah pasti tuh udah berasa Indonesia banget deh, beda banget lah gitu. Sesuai dengan brandnya ya, adu rasa. Adu rasa, boleh diadu rasanya. Makanan Nusantara berada di adu rasa. Wih. Tapi yang menarik ya, orderannya kan lu masih banjir nih sampai sekarang. Itu masih dengan market lo yang lama juga? Market lama dan market baru. Jadi kebetulan dengan konsep yang sekarang kan lo tahu ya, mungkin kalau Ingga kan udah tahu ya mas, dulu dia pernah ke yang lama, terus dia juga melihat yang ke tempat yang baru. Ya nggak gede-gede banget sih mas, cuman lumayan signifikan lah perubahannya. Nah kita itu ada 2 partner baru lagi yang turut serta bahkan menawarkan diri untuk join gitu. Oke. Untuk jadi salah satu investor lah, pemegang saham lah gitu. Jadi berempat sekarang, otomatis kan tadinya marketnya hanya dari mutualnya gue sama email, sekarang lebih luas lah. Jadi lu bisa upscale juga nih, bisa lebih. Rencana emang mau bikin cabang di mana lagi? Enggak? Pasti ada. Kalau rencana ada ya, kita kan namanya juga usaha, jangan kan usaha hidup aja kan kita mesti punya apa ya namanya, maksudnya kayak forecast gitu ya, kayak ada rencana gitu, punya cita-cita, punya harapan, nah pasti ada. Nah, ini yang gue penasaran ya, kan lu sekarang bukanya di Bintaro, tadinya di Tendian, ya kan? Atau mungkin kita bahasnya, kita apple to apple mungkin sama Radal deh. Secara traffic, kita ngomongin daerah dulu ya. Daerah Radal sama daerah Bintaro, trafficnya bagus yang mana? To be honest ya, sama. Sama. Karena yang order selama 1 bulan ini, as you can see ya, yang gue posting di story itu, mereka rata-rata justru daerah-daerah Sudirman juga yang mesen. Wajib, keren juga. Iya. Jauh juga mesen. Ongkos kirimnya itu kan minimal tuh kayak tadi siang deh, kita ada 75 packs kan. Itu 85.000 sampai dengan 91.000. Mereka oke, nggak masalah. Kita juga agak sampai kita sendiri gini ngomong, jangan-jangan nih masakan ada peletnya ya, kita sendiri aja ngomong gitu loh ownernya gitu. Maksudnya kayak orang tuh sampai nagih. Yang salah satu tadi kecombrang itu mas, itu sampai ada temen dia pesen, pokoknya udah booking dari jauh-jauh hari, takut kehabisan, pokoknya gue 5 bungkus gue ambil semuanya, putih bungkus itu kayak udah sampai kita close dulu deh ordernya gitu loh. Itu juga bingung gitu loh. Nih jadi si teri kecombrang ini kan luar biasa sekali loh mas. Jadi lo Pinvestar kalau yang mau kesana ya, di Bintaro sektor 9, di depannya McD sektor 9, lo harus coba kado rasa dan lo harus coba yang namanya teri kecombrang. Yang gue penasaran ini waktu itu proses R&D-nya tuh gimana nih si teri kecombrang nih? Jujur lagi nih, itu benar-benar menu baru. Dan kakak gue itu baru pertama kali itu ngelihat yang namanya teri kecombrang. Itu by request gue sama email. Gue mau ada menu itu di adu rasa. Terus akhirnya kalian masak sendiri? Iya, sama ayam ketumbar bumbu. Jadi ayam bumbu ketumbar itu kan masakan resep nenek gue, keluarga gue. Nah terus gue tuh suka banget mas. Jadi itu masakan khas Bangka Belitung, khas Belitung tepatnya, yang hanya ada pada saat Lebaran. Nah gue tuh suka banget. Kakak gue kan tinggal di luar selama ini, ikut suaminya kan. Jadi tiap kali gue pulang, kakak gue maunya itu, gue mau masaknya itu. Cuman dia doang yang masakannya menurut gue paling enak diantara, bahkan tante-tante gue nggak ada yang bisa nyamain resep nenek gue. Nah tapi karena manis, dia tuh nggak pede untuk jualin. Gue paksa, gue nggak mau tahu itu kan menurut lo ya, karena kan warga lidah Indonesia kan nggak semuanya suka pedas, ada juga pasti yang suka manis. Bener, lo tau kemarin kan lo datang kan ke grand openingnya, ternyata tuh paling banyak di request untuk buka PO juga. Frozen foodnya mas diminta sama customer gue gitu. Berarti sekarang udah mau buka frozen food juga nih? Bukan udah mau buka, sudah.
Oh sudah. Sudah. By Jadi Wow. request ya. favorit kita itu again jualan. Serius tapi beneran favorit kita itu teri kecombrang, ayam ketumbar nanas, dendeng, cumi pelangi. Itu sih cumi tumi biasa sih sebenarnya, tapi gue juga nggak tahu sampai orang di request itu tiap hari mas. Sama cumi hitam. Cumi hitam yang sangat tradisional itu. Iya sangat Yang- tradisional tapi kita lebih kental mas. Jadi bener-bener kita pakai asam Intinya banyak. Jawa, pakai itu Oh, khasnya keluarga banget deh pokoknya. Gua jadi Itu yang lapar membedakannya. Jadi Makan lapar dulu apa ini. kita nih ya? Gil, gimana Gil? Kita cut dulu aja, kita makan dulu aja kata Gil. Gue minggu depan janji deh gue Tapi kirimin gue ke masih penasaran lagi nih. Balik lagi ke soal R&D ya gitu. Parameter lu segimana yakin ketika makanan ini udah valid untuk lu jual? Gue penasaran tuh aja sih. Karena contoh nih, sesimpel contoh gini ya. Misalkan ketika kita ngomongin daging gitu ya. Orang-orang banyak yang bilang ke gue gitu. Gue jujur ya, gue mau flexing dikit serius. Orang-orang banyak yang bilang ke gue kalau gue bikin daging itu enak. Cuman sampai sekarang gue nggak pede kalau gue bilang makanan gue enak. Gue ralat gitu ya. Gue nggak pede untuk ngejual makanan gue ke orang. Maksudnya gue Iya, sampai iya, sekarang tahu. gue belum pede gitu. Jadi parameter ini makanan rasa udah valid itu gimana tuh waktu itu? Jujur sih pertama by feeling. By feeling. Ya karena kan gue suka makan. Lo tau kan dulu gue punya ya string kuliner itu. Punya YouTube kuliner. Jangan dicari Gue ingat, iya, gue ingat. Gue suka makan mas. Jadi menurut gue tuh apa ya, nggak tahu, gue pede aja kalau menurut gue makanan ini enak pasti orang juga suka gitu loh. Gue sepede itu memang gitu Dan loh. lu pengen sharing ini semua ke orang-orang. Nih satu lagi rahasia nih, kalau email nonton boleh tanya sama email. Kan pertama waktu sama Akang email yang ngajak gue. Waktu yang sama Kak Ulan pun, ini Kak Ulan kan kakak sepupu gue kan. Ibaratnya gue dong yang memperkenalkan ke email. Pertama kali kita memutuskan buka, sampai itu buka, email tuh belum pernah ngerasain makanannya si Akang itu. Tapi email percaya sama. Tapi email percaya sama gue. Karena apa yang lu bilang enak udah pasti enak. Pasti enak. Sombong sekali dia. Mbak, bener kan Mbak? Misalnya kalau nonton. Kedua, pada saat sama Kak Ulan gitu juga. Gue belum pernah sampai, jadi waktu itu gue housewarming lah di rumah. Gue minta kakak gue masak. Kak, gue mau masak ini teman-teman gue mau datang. Gitu. Ngapain kan gue pesen di luar, orang punya kakak yang bisa pinter masak gitu kan. Ya udah gue coba sampai ludes, bawa pulang itu semua teman-teman gue, sampai Kak bikin gak frozen. Itu belum, pada saat itu belum memutuskan untuk jualan loh. Bahkan belum kepikiran untuk yuk Kak kita buka gitu loh bareng sama gue, enggak. Dan ketika udah lu buka ternyata respon dari orang-orang banyak yang doyan sampai Ya alhamdulillah positif kebanjiran lah. kerjaan ya. Ya alhamdulillah. Gue takut banget takabur, takut keluar ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pusing sih emang, tapi pusingnya Iya. pusing enak ya. Pusing enak sih. Pusing cuan ya, boleh juga nih malah itu nih. Sebenarnya masih nggak apa Apa yang tuh? dilakukan Mbak Putri itu sebenarnya ada reasonnya sih gitu. Kenapa orang percaya sama lu Put? Sebenarnya itu kan karena sensing gitu ya. Lu punya sensing terhadap sesuatu hal yang bakal laku. Dan sensing itu sebenarnya kan bukan bagian dari hal yang gaib, tapi bagian dari akumulasi. Akumulasi pengetahuan lu, pengalaman lu, sehingga lu punya trust yang bisa dipegang oleh orang. Keren. Dosen. Yalah. Beda emang kalau dosen. Jadi Bro gue nih. langsung speechless nih Mas, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Aduh. Kaprodi bro, gila. Saya nggak ada lawan kaprodi kita ini. Enggak, gue cuma mau ngasih teman-teman investor gini, karena banyak orang yang suka ngobrol sama gue, Mas Son gimana sih caranya bisa tahu bisnis yang bakal laku apa enggak? Banyak orang yang nanya, Mas gimana sih supaya punya sense gitu. Orang mikir ini adalah gift yang nggak bisa dipelajari, padahal ini bisa dipelajari gitu kan. Ini buat teman-teman investor, ayo teman-teman, yang penting coba aja. Kalau punya keinginan, punya keraguan-raguan, ya udah coba. Kalau gagal belajar dari kesalahan. Betul. Itu aja. Nah ini juga buat lu nih masih enggak. Ayolah bikin bisnis daging lu itu. Belajar dari kesalahan, sensu makin tebal, makin hebat, makin sukses. Tuh, enggak. Udah lah, udah diwakilin enggak? Mbak Put, gue mau nanya serius nih Mbak Apa Put. nih? Gue penasaran. Tadi kan lu punya yang frozen sama yang nggak frozen. Berarti capacity lu per hari berapa porsi Mbak Put?
Kita tuh dibatasi dulu tuh maksimal itu untuk per menunya tuh sampai dengan 20 porsi dulu. Per menu. Per menu andalan ya. Kalau yang lainnya itu bisa request 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kalau yang sisanya itu yang tadi gue sebutin 5 itu kita selalu ada stok. Oke. Alasannya apa? Kenapa 20 cuman? Karena keterbatasan pegawai saat ini kita timnya masih baru kan Mas, belum sebulan juga kan gitu. Sama kita itu masih fokus ke catering. Jadi kan cateringnya tuh setiap hari nih kebetulan alhamdulillah. Jadi kayak maksudnya kadang-kadang tuh sampai kita pernah kemarin 1 minggu karena cateringannya udah terlalu full, kita tuh juga close sama sekali. Jadi otomatis kita nggak nerima orderan dari luar manapun gitu loh, termasuk si frozen itu gitu. Jadi ini semua masih kan setiap harinya pasti akan ada terus perbaikan kualitas kan. Jadi nanti ini sambil berjalan sambil berproses lah untuk diperbaiki lagi nanti gitu. Istilahnya Nah, untuk saat kalau ini segitu dulu. kalau gue mau nanya hal yang sedikit sensitif gitu, boleh nggak? Gue pengen tahu tentang budgeting sama pricing. Kadang kan kalau setiap minggu, setiap hari ganti menu, susah juga tuh budgetingnya. Belanjanya hari ini apa, besok apa, beda-beda gitu. Gimana tuh strateginya, Mbak? Gini, kalau Mas bisa lihat nanti menunya, itu tuh sebenarnya bahan-bahannya tuh hampir sama, cuman beda pengolahan. Saya cumi kan cuma beda cumi hitam sama cumi pelangi. Ya sama juga bawang goreng itu, bawang merah, bawang putih, bla bla blanya gitu juga sama gitu. Terus kayak ayam goreng lengkuas, ayam goreng tumbur nanas kita juga sedia ayam gitu. Jadi kebetulan belajar dari yang sebelumnya juga, kita jadi emang udah punya beberapa supplier lah Mas tiap hari. Jadi ada stok tertentu yang memang kita stokin buat memang bikin frozen tadi sama menu harian yang untuk dine in. Kalau nantinya ada lagi ternyata ada cateringan yang di luar Di luar orderan. bukan di luar orderan, maksudnya di luar target. Misalnya kan ternyata kita sehari nih target pokoknya hari ini atau minggu ini sekian ratus pack gitu kan. Tapi ternyata ada liur itu baru kita nanti pesan lagi by online aja, tinggal telepon nanti orang nganterin gitu. Nah, tadi balik lagi kalau untuk ke cost dan segala macamnya ya polanya udah berjalan dengan sendirinya sih tuh. Oke. Udah ketakar. Jadi walaupun berbeda-beda tapi ada pola tertentu yang dijaga gitu ya, sehingga kontrolnya jadi lebih mudah. Betul. Saya gue penasaran ini gimana cara postingnya, tiap hari budgetnya beda dong gitu. Itulah pentingnya sebuah sistem, Mas. Karena ketika sistemnya udah jadi, semua bisa autopilot. Ini kalau gue mau jawab yang benar-benarnya nih ntar dimarahin email. Itulah pentingnya ada email di hidup gue. Jadi kita bagi tugas, jadi nggak coba. Ya Allah, jadi Mbak Email ini kebetulan adalah seorang narasumber yang pernah kita undang yang bisnisnya itu out of the box ya Mas Sony ya. Mbak Email ini kalau nggak salah bisnisnya punya tambak ikan. Banyak isinya. Bareng sama gue. Bareng sama Lydia Putri. Bareng, jadi mungkin bosan kayak dia ada gue mulu ngintil gitu Mas. Satu-satunya bisnis yang gue ajak duluan itu adalah makanan ini. Sisanya gue yang ngintil dia, kayak bisnis ikan tuh gue ngintil dia akhirnya. Baru gue merasa tertarik juga sama si Perta Shop itu. Gue bareng sama kan punya pom bensin. Kita sudahi saja gimana gitu. Jadi bisnisnya lumayan banyak ya. Namanya Ratu Minyak nih Mas. Mas, belum lah. Ini makanya menarik Mas. Tadi di awal sempat kan Putri sempat ngomong ya masalah gue tuh paling nggak seneng ya kalau misalkan gue ngasih orang uang nih gitu kan buat apa kayak gitu. Gue senangnya ngasih orang nih coba lu bikin usaha lu puterin gitu kan. Gimana sih gimana tadi lu bilang gimana? Nah suka ngasih uang minjem atau ngasih langsung, sukanya dikasih modal buat usaha. Iya modal buat usaha. Bukan, gue mau ngebantu. Ya gue juga lebih ke orang itu juga buat ngebantu orang itu supaya juga dia nggak ngerasa utang budi sama gue, nggak ngerasa terbebani. Udah bebanin dia pengen pinjem uangnya karena masalahnya, terus beban lagi nanti mau balikin ke gue nya, belum nanti pertemanannya jadi rusak. Mendingan kayak lo menunjukkan apa gitu yang bisa kita kerjasama kita supaya collab gitu. Ini kan luar biasa ya. Ini bisa masuk nih sama jargonnya Pinvest. Learn, connect, collab, halus boleh ya? Halus ya masuknya boleh ya? Nah berarti kan hitungannya lebih ke arah beliau sebelah saya ini kan angel investor. Bisa dibilang gitu gak sih? Enggak lah. Enggak ya.
Jangan. Nggak, sebenarnya gue bridging aja sih pertanyaan gue, masuk permodalan gimana nih dari sisi permodalan gitu. Yaudah, kalau gue penasaran dari sisi permodalan waktu itu nih. Langsung keringetan gue kalau ngomongin gitu. Kan, makanya dialusin dulu mas, gitu kan. Kalau dari sisi permodalan nih, lo kan dari awal Akang Nyai nih, ya kan. Kalau kita ngeliat si Adu Rasa mungkin itu bisa merujuk dari si Akang Nyai. Dulu pada saat lo start Akang Nyai. kick off ini, dari sisi permodalan gimana waktu itu? Bagi 2 Mel. Bagi 2. Bagi 2 sama rata. Kenapa sih lo lebih memilih berbagi risiko? Emang enak usaha tuh, itulah enaknya. Kalau lo ngomongin cuannya, iya cuan. Kalau misalnya cuannya enak, bagi 2, oh gede gitu. Tapi kan kalau misalnya lagi apesnya resiko, ya harus dibagi juga lah. Oke. Gitu. Udah gitu kan bukan dari segi modal aja sih, enggak. Maksudnya secara resiko ya gitu. Tapi kan secara pemikiran, secara kerjanya, tadi gue bilang di awal kan, kita tuh saling melengkapin. Capek loh sendirian, lebih enak tuh bareng gitu loh. Mungkin ada orang kan pengen sendirian, kayak biar deh nanti gue yang nanggung sendirian, terus nanti untungnya juga kan, kalau untung enak nih gue dapat Sendiri gitu ya. sendiri gitu kan ya Mas. Enggak lah, orang kita manusia apa sih yang paling ini, manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Amin. Gitu. Gue pengen saling sama dia rasanya. Gue juga pengen saling rasanya gue ngomong sama. Tapi enggak, gini. Kalau kita dibikinin lebih serius deh, ini kita topiknya kita seriusin dikit nih. Kan yang namanya kalau dalam, gue sama istri gue aja kadang konflik gitu ya. Lu dengan partner pasti ada aja nanti bergesekan gitu ya. Oh sering. Sering. Yes, Oh iya, baik. Jangankan partner bisnis sama bos gue sendiri atau rekan kerja, gue biasa. Tapi gue bilang, gue selalu di awal tuh ngomong gitu Mas sama partner gue, atau bahkan sama teman-teman gue deh, boleh tanya bini lo deh gitu. Gue udah bilang, gue tuh orangnya vokal. Gue tuh orangnya apa-apa tuh ngomong, tapi di depan. Lo jangan khawatir, karena gue di depan, misal gue nggak suka apa sama lo, gue akan ngomong. Jadi langsung sama lo, gue nggak akan ngomongin lo di belakang. Gitu. Tergantung gimana lo cara penerimaannya. Gitu loh. Jadi kalau tanya memang gue mah sering berdebat apa tuh sering, tapi justru itu yang memperkaya kita. Gitu menurut gue ya, gitu loh. Jadi nggak ada salahnya, dan gue juga kalau didebatin gue juga nggak baper-baper amat selama itu bukan menyinggung masalah pribadi, emang tetap pada bisa poinnya konstruktif lah. ya gue juga don't mind sama sekali lah. Orang kita butuh justru untuk ngebangun kita. Lo kalau cuman pengen usaha lo harus apa sama apa yang lo pikirin doang, nggak akan maju sih menurut gue. Setuju. Gitu. Justru kita perlu diberikan masukan biar kita makin tahu apa yang kurang ya. Iya gitu. Kadang-kadang kan kita kekeh sama apa pendapat kita belum tentu, karena apa yang kita lihat tuh mungkin cuman di situ doang, tapi orang lain mungkin bisa ngeliat lebih luas kan. Pada saat itu kita nggak pernah tahu kan, jadi ya pasangannya kita dengerin omongan orang juga gitu. Jangan pernah nutup kuping, jangan pernah nutup mata. Iya. Dan jangan juga memiliki kacamata kuda. Iya, pasti. Jadi biar kita Apalagi- bisa ngelirik kiri kanan kiri. Tapi jangan ngelirik cewek, ngelirik. Jokesnya Enggak garing sih. ya? Ya lo kan Bapak ngelirik ya? cewek, ya lah gue ngelirik cewek. Mas, dia ngomong sama gue kan, ya lah gue gak ngelirik cewek, gue ngeliriknya cowok. Oh iya, baik. Gil. Kebetulan ragil Mas di depan aku tuh Mas. Ya udah gue selamatin deh nih, gue ngomongin marketing deh. Coba monggo Mas, silakan Mas, hajar Mas. Ini masih gak udah mulai kayak ini nih ngomongin cewek bahaya gue takut. Kamu Dapet Apa? di Bintaro itu kan sekarang termasuk daerah yang seksi gitu ya, terutama seksi untuk banget. F&B. Bintaro, BSD, dan berbagai macam jenis makanan ada di sana. Kenapa lu milih di Bintaro? Alasan gak seriusnya tapi serius itu adalah karena biar chefnya deket. Dekat rumah. Gue juga deket rumah Mas, gampang Iya, matanya. Enggak sih, gini, pertama jujur kalau mau nyari yang di tengah Jakarta lokasi udah mahal banget Mas, ya kan. Kita terus kedua balik lagi tadi, bisa dibilang kan antara kita sebagai pengusaha itu harus tetap ada optimis ya Mas, gitu loh. Ya. Jadi di luar faktor-faktor tadi kita masih optimis lah, maksudnya kayak Bintaro tuh lokasinya masih oke, masih banyak akses gitu. Jadi kalaupun tetap kita pengen mau cari targetnya nggak yang bener-bener di sekitar Bintaro pun kita masih bisa kok kayak gitu. Tapi dengan kos yang lebih murah, karena kan di luar Jakarta kan udah masuk Tangerang kan gitu loh. Jadi sewanya lebih murah, terus
kebetulan kemarin tuh kita dapat tempat tuh bekas restoran juga Mas. Jadi peralatan tuh udah sebagian tuh udah ada gitu. Interior tuh kita udah nggak perlu ngerubah lagi lah gitu. Cuman butuh perbaikan dan renovasi dikit lah gitu. Gitu Oke. sih awalnya. Nah, terus untuk menyikapinya agar bisa outstanding di Bintaro, agar bisa menang dari persaingan, apa nih yang dilakukan sama Mbak Put? Dari sisi marketing ya, Yes. ya selain networking tadi ya sama ya kalau zaman sekarang kan kita gunainnya sosial media ya Mas, apalagi ya kalau bukan sosial media itu udah banyak lah medianya ya, dari boleh gue sebutkan di Boleh, sini ya, boleh. dari Instagram, apalagi TikTok sekarang gitu, asal kita kontennya rajin, menarik, unik, itu lumayan pengaruh engagement kita juga sih. Gak usah kan misalnya kita bikin beneran konten marketing seperti itu ya gitu, dari kita Mama Ajeng maaf ya sebelumnya, jadi ini aku kan ngundang gitu kan misalnya teman-teman dekat sendiri gitu kan, otomatis kan temen kan biasanya support kita nih dari orang yang terdekat, mereka Yes. posting itu aja udah banyak reply ke mereka untuk nanyain itu apa, di mana, itu segala macam, itu juga strategi, makanya gue ngundang teman-teman gue, sebenarnya itu gue nggak tulis ngundang lo makan gratis waktu itu. Gue ngarep lo posting biar ada yang komen gitu. Boleh. Tapi benar. Jadi ngejar awareness-nya ya. Iya, terus kita juga gini Mas, kan visual itu juga penting kan. Jadi bukan dari visual itu makanan itu sendiri, salah satunya itu adalah gimana memanage makanan itu jadi suatu kesatuan yang menarik. Kayak anak zaman now tuh apa-apa kan hobinya unboxing nih, ya kan? Apa-apa hobinya unboxing. Jadi kita bikin PR package gitu untuk dikirimin tester-tester ke customer-customer yang lama atau customer-customer yang baru dengan box-box yang menarik, yang unik. Kayak mungkin kemarin lo pernah lihat, jadi kita mungkin kalau misalnya yang lain biasa pakai mika biasa, gue kemarin pakai keranjang gitu, yang bikin itu gue susun supaya isinya tuh lengkap Mas. Jadi bukan hanya makanan sama nasi sama lauknya aja, tapi di bawahnya ada dessertnya, ada minumannya, ada plus gitu. buahnya. Kita kemarin gitu. gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak, Oh. kalau gue undang, Oh, iya. beda Iya, dong. iya. Ini kan segmennya. PR package ya kita iya. ngomongnya. Oh, Yang iya. dikirim-kirim yang misalnya levelnya bos-bos yang kayaknya kalau datang ke Bintaro kan jauh, tapi kan mereka pasti nanti punya keluarga, punya anak, ada sunatan, Iya. ada hajatan, ada akikah, kan Kemarin bisa baru pakai ya. akikah ya? Iya. Iya. Tahu aja lu. Kemarin gitu. Akikah, Jadi cucunya gitu. Itu ya DPRD 1 ya. DPR. Nggak enak nih gue nyebutinnya, maaf ya. Terus. Ya itu salah satu strategi marketing gue gitu Mas, gitu. Dipikirin banget itu ya. Maksudnya gimmicknya tuh sampai segitunya dipikirin dan impactnya juga dianalisa ya. Iya sih Mas, ya karena maksudnya ya itu tadi kan Mas bilang kan persaingan tuh banyak banget. Yang lebih murah banyak Mas, yang lebih mahal pasti banyak, yang lebih nggak enak banyak, yang lebih enak pun pasti banyak. Jadi kita gimana caranya kita pokoknya walaupun kita misalnya banyak saingannya, tapi kita juga punya ciri khas tertentu yang bikin orang tuh inget sama adu rasa gitu. Satu sih yang gue inget teri kecombrang. itu udah kayak jargon gitu loh Mas, kalau buat gue, kayak gue ke situ gue mau makan teri kecombrang ya sih. Gue juga kita tuh nggak expect banget kalau menu yang satu itu bakal booming sih. Gitu lah. Comeback even stronger bro, gila mantep ini. Satu lagi dong, gue mau nanya tentang marketing, penasaran karena gue ngelihat pencapaian lu dalam waktu singkat nih nggak banyak yang berhasil kayak gini gitu ya, dan gue pengen banget ngegali biar teman-teman Pinvest kayak informasi di tontonan kita hari ini. Is. Bapak udah luar biasa loh Pak. Ini Mbak, aku pengen nanya tentang advertising. Apakah tadi kan kalau Mbak Putri bilang banyak pakai gimmick, kasih gift segala macam, itu kan adalah yang unpaid marketing secara direct gitu ya. Kalau dirimu melakukan paid marketing nggak, misalnya kayak iklan atau bayar endorser atau apa? Dulu ya, waktu lewatan Akang Nyai kita pakai iklan, tapi endorse belum kejadian karena sebelum kejadian udah The gone ya? udah gone duluan, udah off duluan. Tapi ini kita akan
akan ke situ sih Mas. Cuman saat ini belum, kan maksudnya masih proses kan, tadi aku bilang kan sebulan juga belum nyampe. Jadi kita pengen bener-bener mantepin sistemnya dulu, dari sistem penyajiannya segala macam lah. Pokoknya kita udah oke, paralel kita kerjain itu juga gitu. Pasti itu juga harus digunain. Nih. Belajar ini sebenarnya mesti gue tanya dari tadi sih. Cuman nggak apa-apa lah ya. Nggak ada telat sih. Belajar dari Akang Nyai. Sebenarnya sulitnya bisnis F&B itu apa sih? Ya tadi Mas Sony bilang kalau F&B itu selalu akan ada banyak saingan dan banyak produk yang serupa kan, kayak gitu. Dendeng ya orang juga banyak, masakan Padang semua ada dendeng gitu. Intinya kan. Gimana caranya lu memberikan uniqueness lo yang originalnya dari si Adu Rasa. Iya. Dan biar orang tuh nggak bosan ya tadi itu makanya kita selalu ganti-ganti menunya. Luar biasa. Ini baru satu kaki bisnisnya. Yang lain banyak. Pom bensin ada ya kan. Bahasanya Adu Rasa loh tadi katanya. Tapi lo sampai saat ini masih aktif kantor? Masih kan tadi ini pulang kantor nih. Oh, masih kantoran. Masih aktif Mas kantor. Masih Mas. Masih jam 8 sampai jam 5 gitu office hour. Yes, masih. Terus gimana bagi waktunya Ibu? Si Ibu satu ini. Nah, kalau untuk F&B Ada itu email aja. kebetulan balik lagi dari itu, kalau di lapangan itu kan kita punya tim kan. Nah, kita ada partnernya gue tadi itu si Melda. Terus jadi memang tadi tuh Mas, makanya kita bilang saling melengkapi, dan kebetulan Mas nanya marketing, memang itu bagiannya gue kan. Nah, gue tuh itu alhamdulillah yang namanya marketing itu bisa by phone, bisa online, bisa di mana aja gitu. Kayak misalnya kayak tadi Mas bilang, lo akan marketing dengan sesuatu yang itu enggak? Ya endorsement, ya itu gue kan hubungin kontak siapa namanya? Influencernya atau siapapun yang bakal kita endorse kan tuh by email segala macam atau by DM kan tuh bisa dari mana aja. Coba kontak ini deh. Ada Jadi namanya sambil kerja nggak masalah. Arlingga Putranto deh kayaknya dia. Oke ya kayaknya ya. Oke banget Boleh lah itu. minta red cardnya kayaknya gratis tuh kayaknya ya. Yes, kalau itu mah aman. Jadi Mbak Put bagi tugasnya adalah kegiatan atau fungsinya Mbak Put mengisi kerjaan yang lu bisa remote gitu ya. Yes, betul. Bahasanya emang paling bagus nih dari Mas Sony nih. Emang Gue dari Mas tadi Sony. bingung cari bahasa, dia yang singkatnya tuh udah ketemu gitu loh. Dosen, Kaprodi. Iya. Beda emang nih. Rese lu enggak? Beda bahasanya. Jadi sebelum gue tutup nih, ya kan, kedepannya bakalan ada rencana apa nih buat Adu Rasa? Apa tuh? Buat Adu Rasanya lagi. Buat Adu Rasa, lo mau ngembangin apa lagi di Adu Rasa? Ya saat ini kita masih, kan baru ya, kan baru sebulan, jadi kita masih ngebangun lah satu-satu, benahin dulu, perbaikin kualitas dan segala macamnya. Baru nanti, mungkin lo tahun depan mau ngundang gue lagi boleh lah. Boleh. Tau gak kita rame-rame nanti ada email, ada Mbak Bulan juga sekalian. Iya boleh. Satu tim kita undang nanti Adu Rasa. Mas Sony harus cobain dulu tapi. Boleh, Nanti percuma dia ngomong-ngomong tapi nggak pernah nyobain. Ya, Indra pengecap gue belum merasakan jadi susah. tenang Mas. Oke Mbak Put, menarik banget diskusi kita hari ini. Terus terang gue banyak banget belajar dan juga mendapatkan sesuatu dari cerita Mbak Putri. Gue punya pertanyaan terakhir nih Mbak Put. Menurut Mbak Putri, bisnis F&B ke depannya itu akan seperti apa sih? Semakin menarik ya. Semakin banyak persaingan karena nggak akan pernah mati kalau bisnis F&B nih. Bisnis yang dari leher ke atas tuh nggak akan pernah mati Mas. Pokoknya apalagi yang menyangkut dengan perut ya. Kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja untuk tetap bertahan itu, terus mencari inovasi, improvisasi, pokoknya terus ya optimis pastinya gitu sih. Karena ya memang pasti akan, sekarang aja udah banyak kan yang muncul yang semacam kayak gitu dengan packaging yang unik-unik. Gua nggak mau sebutin karena kompetitor jahat ya. Yang kayak gitu, jadi ya pasti akan terus ini sih Mas. Akan terus stabil lah kalau makanan sih, insya Allah. Luar biasa. Potensinya ada tapi harus Betul, terus berinovasi ya. Yes. Gitu. Oke, masih enggak, gue Luar udah biasa. habis kata-kata buat Mbak Putri. Thank you banget Putri udah meluangkan waktunya. Sampai jam 9 malam kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi Mas Sony ngajakin 3 jam loh, cuman gue bilang kan ke rumah gue. Berat dong kalau gitu ya, masa dia. Well Putri, thank you banget udah mampir-mampir, udah mau sharing-sharing sama kita, ngobrol santai di Ngopi Manis. Gua doain mudah-mudahan bisa melambung terus
adu rasa bisa sampai dikenal sampai seluruh Nusantara. Amin ya Amin, Allah. amin ya rabbal alamin. Kalau gitu buat amin ya kan. Iya. Kalau gitu buat Pinvestor, thank you banget yang udah mantengin kita selama beberapa menit ke belakang. Jangan lupa di-share video ini kalau video ini bermanfaat, kasih jempol, dan jangan lupa di-subscribe kalau kalian pengen nonton ini pengen nonton video edukasi yang menarik setiap minggunya. Kalau gitu kita undur diri aja. Gua Ingga Putra. Gua Sonia Gustiawan. Saya Putri. Sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye semua.